Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu kembali dengan Ajar Pipolondo di TPS UTBK yang ke-6. Di video ini kita akan membahas soal asli dari UTBK tahun 2019. Yang kita bahas adalah tes kecukupan informasi. Diberikan pertanyaan atau soal dan pernyataan-pernyataan. Kita diminta memutuskan apakah pernyataan-pernyataan itu cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal. Total soal yang kita bahas ada 3. Ini yang pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Di video yang sebelum ini saya sudah menginfokan 3 buah soal ini dengan harapan kalian mengerjakan terlebih dahulu. Sekarang saatnya kita kerjakan bareng-bareng ya. Nomor 1. Segi 5 ABCED, ini segi 5, terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC, siku-siku, dan BAD, ini siku-siku juga. AD panjangnya 3, BC 5, AC dan BD berpotongan di E. Jika luas segitiga AEB adalah 12, luasnya ini 12, berapakah jarak E dari AB? Pertanyaannya ini. Jarak E dari AB berarti ini, Ini sama aja dengan tinggi segitiga ABE, ya enggak? Nah, karena luasnya tahu dan kita tahu luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi, ini sudah tahu. Untuk mencari T yang ditanyain soal itu, untuk mencari T ini kita harus menemukan A. Kalau A-nya ketemu, T-nya ketemu. Alasnya apa? Alasnya itu AB ini. Jadi kuncinya menemukan AB. Kalau AB-nya ketemu, maka tingginya ketemu. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita diminta memutuskan cukup tidak cukupnya. Ingat, bukan menghitungnya. Seringkali untuk soal seperti ini kita tidak sampai menghitung ya. Cukup memutuskan saja. Pernyataan 1, AC-nya 14. Ini 14, Dan ini udah tahu. Karena siku-siku, maka ketemulah ini pakai Pitagoras. Ya enggak? Karena ini ketemu dengan rumus ini tadi, berarti ketemu T-nya, Artinya pernyataan 1 ini sudah cukup untuk menjawab soal ya. Jadi 1 sudah cukup. Sekarang pernyataan yang kedua. BD 12. BD-nya ini 12. Dan ini sudah tahu. Dan ini siku-siku. Ketemu nggak AB-nya? AB-nya ketemu pakai Pitagoras ya. Karena alasan ini tadi, maka T-nya ketemu. Jadi ternyata pernyataan kedua ini juga sudah cukup untuk menjawab soal. Kalau gitu mana yang benar? A, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 tidak cukup, salahnya di sini. B, pernyataan 2 cukup, pernyataan 1 saja tidak cukup, ini salah. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 pernyataan tidak cukup, ini salah di sini. D, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Yes, jawabannya itu, bro.
Nomor 2. Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di C di sini ya. Pertanyaannya, berapakah X dikurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kita diminta memutuskan saja, tidak sampai menghitung ya. Pernyataan 1. AB sama dengan BC sama dengan AC. AB ini, BC ini, AC ini sama semua, berarti segitiga sama sisi. Kan sudutnya kalau gitu sama. 60 derajat kalau gitu ya. 180 dibagi 3. Ya, asalnya dari situ. Berarti ini sama semua. Nah, karena ini bertolak belakang dengan sini, berarti ketemu. Ini juga 60 derajat. Perhatikan, X-nya berarti nilainya sudah ada, Y-nya juga sudah ada. Bisa nggak kita menemukan X kurang Y? Pasti ketemu dong, X dan Y-nya sudah ada ya. Jadi kalau gitu, pernyataan 1 ini sudah cukup untuk menjawab soal. Sekarang pernyataan kedua. Ingat, pernyataan kedua itu berarti pernyataan 1 nggak berlaku lagi ya. Kita abaikan dulu. Pernyataan kedua, DE sama dengan EJ sama dengan DC. DE, EC, DC ini sama semua, berarti sama sisi. Berarti masing-masing 60 derajat ya. Ini 60 juga. Bertolak belakang berarti ini 60 derajat. Nah, ini ketemu, apakah kita bisa menemukan X-nya, Bro? Nah, nilai X ini berarti tergantung sini. Yang ini juga kita nggak tahu. Dan ini nilainya bisa berubah-ubah, tergantung ya besar mana ya. Apa artinya? Artinya berarti informasi 2 ini tidak cukup untuk menemukan X. Walaupun Y-nya udah ketemu ya. Jadi karena X-nya belum ketemu, kita tidak bisa menghitung X dikurang Y. Kalau gitu, pernyataan kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal. Jadi mana yang benar? A. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Oh ya, berarti jawabannya ini. Nomor 3. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurang Y tidak sama dengan 0. Kalau pindah ruas berarti seperti ini. Artinya X dan Y itu dua bilangan yang berbeda. Apakah X lebih besar dari Y? Ini pertanyaan soal. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita hanya diminta memutuskan saja, tidak menghitung. Yuk, pernyataan 1. X kuadrat negatif 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X negatif Y. Perhatikan, ini adalah rumus apa itu, Bro? Ya, betul. Itu kan rumus X negatif Y kuadrat ya. Ruas kanannya tetap. Nah, kayak gini. Nah, ini penting diketahui ya. Ini rumus dasar banget, kalian harus tahu. X kalau ditambah Y kuadrat itu jadinya X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kalau dikurang, X kuadrat negatif 2XY ditambah Y kuadrat. Ini sekalian saya tuliskan ya. Siapa tahu justru soal-soal seperti ini bisa muncul di TPS ya. X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini bisa diulang jadi X ditambah Y, X dikurang Y. Bagaimana kalau ditambah? Bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus ini. Nah, seperti itu. Ini harus hafal ya, karena ini cukup membantu mengerjakan soal. Nomor 3,
Nah, perhatikan ruas kiri, ruas kanan ada yang sama, ini coret. Jadi tinggal pangkat 1. Berarti X negatif Y sama dengan 4. Atau X sama dengan Y tambah 4. Perhatikan, X dengan Y tambah 4 itu sama setelah Y-nya ini ditambah 4. Setelah ditambah 4, dia baru sama, bro. Artinya ini sebetulnya aslinya lebih kecil dari sebelah kiri. Ya, berarti yang sebelah kiri atau X itu lebih besar dari Y. Nah, berarti ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan soal. Sebetulnya kita tidak harus menemukan jawabannya ya, tetapi ini kan ternyata langsung ketemu ya. Kita cukup memutuskan saja sudah cukupkah atau belum untuk menjawab pertanyaan soal. Dan ini kebetulan sudah ketemu ya. Sekarang pernyataan yang kedua. 2X sama dengan 2Y negatif 6. Perhatikan 2X dengan 2Y negatif 6 itu sama setelah 2Y-nya ini dikurangi 6. Berarti aslinya ini lebih besar. Atau 2X-nya yang kecil. Aslinya berarti 2X lebih kecil dari 2Y. Bisa nggak ini untuk menentukan menjawab pertanyaan ini? Oh, itu sudah bisa ya. Perhatikan kalau kita bagi 2 kan jadi gini. Jadi pernyataan 2 juga sudah cukup untuk menjawab soal. Sebentar, lah ini kan berbeda, ini lebih kecil, padahal ini kan lebih besar. Tidak masalah, yang penting ada keputusan cukup atau tidaknya. Masalah jawaban benar atau salah itu beda lagi. Ya. Ini berarti ini jawaban yang salah, tetapi ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan soal. Seperti itu, bro. Nah, seperti ini pembahasan mengenai tes kecukupan informasi. Untuk kalian yang masih mengalami kesulitan, coba deh lihat videonya berulang-ulang. Saya doakan kalian paham dengan tipe soal yang seperti ini. Selanjutnya sudah saya siapkan 2 buah soal untuk latihan. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Untuk video yang akan datang saya akan membahas ini, bro. Membandingkan antara kuantitas P dengan kuantitas Q. Ini juga masih soal asli UTBK SBMPTN tahun 2019. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal yang keempat. 4 buah soal. Saya harap kalian mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat video saya yang berikutnya ya. Oke, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Bantu saya untuk pengembangan video ini supaya manfaatnya bisa lebih tersebar lagi, bro. Dengan cara berikan subscribe ya. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian atau ke orang-orang ya. Siapa tahu mereka justru memerlukan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.